Hari ini kita akan belajar mengenai tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi jadi dua ya, vegetatif dan generatif. Siapkan buku kalian untuk siap belajar. Perkembangbiakan tumbuhan. Coba kita lihat pada gambar ini, ada banyak buah apel. Nah, ini bukan bim salah bim terus ada ya. Tapi ini adalah berasal dari proses perkembangbiakan pada tumbuhannya, pada tumbuhan apel. Melalui proses apa? Melalui proses penyerbukan. Kemudian ada gambar hewan. Ini ada gambar anjing, anak anjing ada 5. Ini juga melalui proses perkembangbiakan pada hewan. Nah, kali ini Ibu akan jelaskan perkembangbiakan pada tanaman. Sebelum Ibu menjelaskan perkembangbiakan tanaman, kita harus tahu dulu ya, apa sih arti dari perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Tadi seperti gambar di awal, ada gambar apel, buahnya sangat banyak, itu adalah menghasilkan keturunan baru. Kemudian ada anak anjing, anak anjingnya juga banyak ya, itu juga untuk menghasilkan keturunan baru. Lalu apa bedanya dengan pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran atau volume atau berat. Contohnya adalah bertambahnya tinggi batang tanaman, kemudian bertambah panjangnya akar pada tanaman. Selanjutnya bisa juga bertambah banyaknya daun. Seperti itu. Jadi perbedaan perkembangbiakan dan pertumbuhan, kalau perkembangbiakan tidak dapat diukur, sedangkan kalau pertumbuhan itu dapat diukur. Jadi sudah jelas ya, sudah bisa membedakan pertumbuhan dan perkembangbiakan. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi 2. Ada perkembangbiakan secara vegetatif dan ada perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan betina dan jantan. Kalau pada tumbuhan berarti yang betinanya adalah putik, yang jantannya adalah benang sari. Seperti itu ya. Perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan biasanya ditandai pada tanaman yang memiliki bunga. Contoh pada gambar itu adalah bunga pohon mangga. Sekarang kita akan lihat bagaimana bagian-bagian bunga sebagai salah satu bagian penting dalam perkembangbiakan tanaman secara generatif. Ada mahkota, ada kelopak, ada dasar bunga, bakal biji, tangkai bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Ibu akan jelaskan satu persatu. Mahkota yang beragam warnanya, kemudian ada kelopak, itu merupakan perhiasan bunga yang merupakan daya tarik serangga ya, membantu dalam proses penyerbukan. Kemudian ada kepala sari dan benang sari. Itu bagian dari alat perkembangbiakan jantan pada tanaman. Kemudian ada lagi kepala putik dan tangkai putik. Itu merupakan alat perkembangbiakan betina pada tanaman. Selanjutnya ada bakal biji. Nah, ketika dalam proses penyerbukan, serbuk sari yang jatuh ke atas kepala putik akan masuk ke dalam bakal biji. Dan bakal biji tersebut akan tumbuh menjadi buah. Untuk proses penyerbukan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Tangkai bunga itu untuk menopang keberadaan bunga di atasnya. Jadi dalam proses penyerbukan, tangkai bunga ini akan tetap bertahan. Sehingga kalau kita lihat buah itu pasti ada tangkainya ya. Nah, itu adalah tadinya tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga. Ini adalah tempat melekatnya seluruh bagian bunga seperti perhiasan bunga, kemudian seperti alat perkembangbiakan.
Selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang penyerbukan. Apa sih penyerbukan itu? Penyerbukan adalah peristiwa atau proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi pada saat serbuk sari jatuh ke kepala putik, serbuk sari akan menuju bakal biji melalui buluh atau seperti saluran ya, saluran serbuk sari atau buluh serbuk sari. Nah, ketika serbuk sari sudah sampai ke bagian bakal bijinya, di sana ada inti sel telur, kemudian akan terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Jadi di dalam serbuk sari itu ada inti sperma. Kemudian ketika inti sperma bertemu dengan inti sel telur, maka akan terjadi proses pembuahan, menghasilkan zigot, kemudian zigot akan berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru nantinya. Ketika bakal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat, yang subur, banyak airnya, banyak unsur haranya, itu akan tumbuh menjadi kecambah. Lalu kecambah tumbuh akan menjadi tumbuhan muda. Nah, tumbuhan muda ini akan menjadi tumbuhan yang dewasa dan dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif kembali lagi seperti di awal. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan tampilkan bagaimana animasi ya, dalam bentuk animasi proses penyerbukan yang terjadi pada perkembangbiakan tanaman secara generatif. Coba perhatikan bunga-bunga ini, indah sekali bukan? Eits, tunggu dulu. Ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati perkembangbiakan generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana perkembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses perkembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk buluh serbuk sari. Di dalam buluh serbuk sari tersebut terdapat 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, buluh serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jika kalian tadi menyimak video,
ada kata-kata inti kandungan lembaga sekunder, kemudian akan berkembang menjadi endosperma atau cadangan makanan. Jadi, endosperma atau cadangan makanan tadi itu adalah sebenarnya daging buah yang biasa kalian makan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan jenis-jenis penyerbukan. Kalau tadi penyerbukannya sudah tahu ya, paham? Ternyata banyak sekali macamnya dan jenisnya. Penyerbukan yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan bastar. Ibu akan bahas satu persatu. Penyerbukan sendiri atau autogami. Ini adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga itu sendiri. Jadi penyerbukan sendiri itu maksudnya dilakukan pada satu bunga itu sendiri. Jadi ada bunga lengkap, dia mempunyai putik dan ada punya serbuk sarinya. Kemudian serbuk sari pada bunga itu jatuh ke kepala putik di bunga itu sendiri. Itulah disebut penyerbukan sendiri. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada bunga lain tapi masih dalam satu tumbuhan. Misalnya, Ibu punya satu tangkai, kemudian di tanah ada bunganya, satu tangkai lagi bercabang ada bunganya lagi. Seperti pada gambar, ini ada bunga yang lebih tinggi, kemudian ada yang bunga di bawahnya ya lebih rendah. Kita anggap saja bunga yang paling tinggi itu bunga A, kemudian yang di bawahnya bunga B. Kemudian ini kedua bunga ini memiliki serbuk sari dan putik sendiri masing-masing. Tapi serbuk sari pada bunga A yang tinggi tadi itu jatuh di atas kepala putik pada bunga B yang di bawahnya, tepat di bawahnya. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Terjadi pada bunga lain tapi masih dalam satu tumbuhan. Seperti itu. Mungkin di antara kalian bertanya ya, kan punya serbuk sari dan putik sendiri, kenapa tidak melakukan penyerbukan sendiri? Nah, biasanya penyerbukan tetangga atau geitonogami terjadi apabila serbuk sari dan putik mengalami kematangan atau proses siap mengalami penyerbukannya itu waktunya berbeda. Contoh, yang bunga A itu kan memiliki serbuk sari dan putik sendiri, tapi serbuk sarinya lebih duluan siap untuk mengalami penyerbukan, sedangkan putiknya tidak. Kemudian yang pada bunga B-nya kan punya serbuk sari dan putik sendiri juga ya, tapi putiknya lebih siap mengalami penyerbukan, sehingga terjadilah proses penyerbukan tetangga. Selanjutnya penyerbukan silang atau alogami. Jadi penyerbukan silang artinya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik pada tanaman yang berbeda tapi masih satu jenis. Nah, Ibu akan jelaskan. Misalnya di sini ada gambar ada dua bunga, itu bunga matahari di pot yang berbeda. Pot 1 dan pot yang kedua. Nah, bunga matahari kan lengkap ya, memiliki serbuk sari dan juga putik. Jadi, serbuk sari pada bunga matahari yang di pot pertama akan jatuh ke kepala putik pada bunga matahari yang berada di pot kedua. Jadi, tanamannya berbeda dalam artian tidak satu pot, tetapi masih satu jenis, yaitu sama-sama bunga matahari. Ada lagi namanya penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Ini ada gambar bunga kertas, bougainville ya. Jadi di bagian yang satu itu adalah bunganya berwarna merah. Yang kedua baru bunganya berwarna kuning. Sama-sama bunga kertas, tapi varietasnya atau macam-macamnya itu berbeda. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning. Itu arti dari varietas yang berbeda ya. Jadi
serbuk sari pada bunga kertas yang berwarna merah akan jatuh ke kepala putik pada bunga kertas yang berwarna kuning. Nah, itulah disebut namanya penyerbukan bastar. Nah, kira-kira proses penyerbukan atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik, itu serbuk sarinya jalan sendiri ke putik atau lari ke putik. Itu perlu perantara ya, atau media. Jadi perantara penyerbukan itu bisa dibantu sama hewan, manusia, angin, dan air. Oke, kalau begitu Ibu akan jelaskan satu persatu perantara penyerbukan oleh hewan, manusia, angin, dan juga air. Yang pertama, Ibu akan jelaskan penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Biasanya, bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Warna mahkotanya mencolok. Jadi, warna mahkotanya itu berwarna-warni, sehingga bisa menarik perhatian para serangga untuk datang ke arah bunga. Selanjutnya, berbau khas. Jadi, bunganya itu sangat wangi dan mampu menarik perhatian serangga juga untuk datang. Memiliki kelenjar madu. Kita tahu ya, lebah pasti akan mendekati bunga untuk mengambil madunya. Itu adalah salah satu trik supaya serangga datang ke arah bunga. Selanjutnya adalah kepala putiknya tersembunyi. Jadi karena bunga ini memiliki posisi putiknya itu tersembunyi, jadi sedikit sulit untuk melakukan penyerbukan, jadi harus dibantu dengan serangga. Maka itulah hebatnya ciptaan Tuhan ya. Jadi Tuhan sudah merancang sedemikian rupa, karena bunga ini nggak bisa melakukan penyerbukan sendiri, jadi harus dibantu dengan hewan, otomatis harus punya ciri-ciri yang lain supaya bisa menarik perhatian serangga. Hebat ya. Yang terakhir adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki struktur bunganya itu unik, berbeda dengan bunga yang lain. Kemudian, sulit mengeluarkan serbuk sari. Tidak seperti bunga yang lain, mudah mengeluarkan serbuk sari. Jadi, harus dibantu dengan bantuan manusia. Ternyata masih ada lagi ya. Nah, penyerbukannya itu dibantu oleh angin. Jadi penyerbukan yang dibantu oleh angin, biasanya ciri-ciri bunganya itu mahkota bunganya tidak berwarna, tidak mencolok, tidak menarik, kemudian ukurannya kecil. Serbuk sarinya ringan dan banyak. Serbuk sari yang ringan dan banyak ini itu memungkinkan ketika ada hembusan angin, serbuk sari tersebut akan mudah terbawa dan dapat jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain. Tidak memiliki kelenjar madu, jadi tidak bisa menarik perhatian serangga datang, makanya dibantu oleh bantuan angin. Kemudian kepala putiknya terjulur keluar, jadi tidak tersembunyi. Jadi sangat mudah sekali ketika tertiup angin, serbuk sarinya terbang, kemudian jatuh ke kepala putik dengan sangat mudah ya, karena kepala putiknya terjulur keluar. Ciri yang terakhir adalah tidak berbau. Nah, karena tidak berbau, tadi tidak dapat menarik perhatian serangga, jadi dibantu oleh angin. Wah, Tuhan tuh memikirkan begitu rupa ya, ketika ada bunga yang tidak begitu sempurna, tapi Tuhan bantu, dan Tuhan juga berikan ciri-ciri yang memudahkan bunga tersebut supaya bisa melakukan penyerbukan. Hal ini juga bisa kita tarik ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita mungkin secara fisik tidak baik, ada kekurangan, tapi yakinlah pasti kalian punya potensi yang lebih baik yang bisa dipakai oleh Tuhan. Wah, ternyata masih ada satu lagi nih, penyerbukan yang dibantu dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air, contohnya hidrilla. Jadi karena keberadaannya di dalam air,
Ketika ada aliran, air akan membawa serbuk sari, kemudian akan jatuh tepat di kepala putik pada bunga yang lain, tetapi masih satu jenis ya. Ingat, masih satu jenis. Jadi dalam proses penyerbukan itu harus satu jenis, itu syarat utamanya. Selain dari macam-macam atau jenis-jenis penyerbukan, ada juga penyebaran biji. Penyebaran biji yang pertama adalah penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Pada gambar kita lihat ada gambar petani yang sedang menyebarkan bibit atau benih padinya. Selanjutnya adalah penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Di gambar ada gambar kelelawar ya. Nah, kalau tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan hewan, itu biasanya adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan hewan tersebut. Salah satunya selain dari kelelawar itu bisa juga hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Kemudian ada lagi penyebaran biji yang dibantu oleh gravitasi. Jadi buah yang kalau semakin matang pasti akan bertambah semakin berat ya. Kemudian akibatnya buahnya juga mudah lepas dari tangkai dan jatuh menuju ke tanah. Nah, jatuhnya buah itu diakibatkan oleh gravitasi bumi atau gaya tarik bumi. Menjadi cara buah itu juga untuk menyebarkan biji. Jadi ketika buah matangnya sudah jatuh, kemudian membusuk, dan nanti bijinya kalau misalnya jatuh di tempat tanah yang tepat, yang subur, yang banyak airnya, maka dia akan tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Penyebaran biji yang dibantu oleh angin ini hampir mirip ya sama penyerbukan yang dibantu oleh angin tadi. Jadi tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan angin itu punya ciri-ciri bijinya berukuran kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji tumbuhan randa tapak atau dandelion namanya. Inilah tumbuhan dandelionnya. Yang terakhir adalah penyebaran biji yang dibantu oleh air. Jadi tumbuhan yang penyebaran bijinya dengan bantuan air biasanya ciri-cirinya hidupnya di dekat daerah perairan. Seperti pada gambar, ini ada pohon kelapa yang di daerah pinggir pantai. Misalnya tadi ya, pohon kelapa tersebut akan jatuh atau bisa juga bakau. Itu juga merupakan penyebaran biji dengan bantuan air. Itulah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Dari mulai penyerbukan, penyebaran bijinya, itu dimaksudkan untuk tetap melestarikan jenisnya. Jadi tanaman tersebut tetap ada dan tidak punah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua ya. Ada perkembangbiakan vegetatif secara alami dan juga ada yang secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Bisa induk betinanya saja atau induk jantannya saja. Jadi, ciri khas dari perkembangbiakan vegetatif ini adalah individu baru hasil keturunannya sangat mirip dengan induknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami yaitu dengan cara spora dialami oleh tumbuhan lumut dan paku. Tunas dialami oleh tumbuhan pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif
dialami tumbuhan cocor bebek, sukun, dan cemara. Umbi batang dialami oleh tumbuhan kentang dan ubi jalar. Umbi lapis dialami oleh tumbuhan bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Akar tinggal dialami oleh tumbuhan jahe, kunyit, dan lengkuas. Geragih atau stolon dialami tumbuhan semanggi, arbei, dan pegagan. Sudah jelas ya mengenai vegetatif alaminya. Sekarang Ibu akan jelaskan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, ini tanpa melalui proses penyerbukan ya, jadi hanya dengan bantuan manusia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi. Tumbuhan yang bermutu tinggi artinya tumbuhannya itu bisa berbuah banyak, terus tahan terhadap hama atau penyakit, dan akarnya bisa lebih kuat. Contohnya apa? Vegetatif buatan yaitu cangkok, terus sambung, okulasi, setek, dan merunduk. Sekarang mari kita lihat kembali video berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah untuk memperoleh tumbuhan bermutu tinggi, tumbuhan yang berbuah banyak, tahan penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium seperti pohon mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung bertujuan menggabungkan sifat tanaman baik dan unggul. Okulasi atau menempel menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis seperti pohon singkong, belimbing, dan karet. Setek. Setek adalah memotong batang tanaman induk yang telah tua, seperti pohon tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk. Merunduk adalah menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah, seperti pohon apel, anggur, dan stroberi. Sekian untuk materi perkembangbiakan tumbuhan hari ini. Kalau kalian ada yang masih bingung mengenai vegetatif buatan, vegetatif alami, dan juga generatif, tadi proses penyerbukannya seperti apa? Nah, kalian boleh tanya lagi di sesi kedua.